Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita ini hari akan belajar sumber energi tema 6 sub tema 1 kelas 3 SD oleh Nur Asia. Yang mana tujuan pelajaran kita, siswa mampu mengali dan menyajikan informasi tentang sumber-sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A. Sumber energi yang dapat diperbaharui. B. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Pertama, matahari. 2. Air. 3. Angin. 4. Makanan. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi matahari disebut juga energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua, energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat matahari. Pertama, energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. 2. Energi matahari dapat menyehatkan tulang. 3. Energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik. 4. Energi matahari membantu mengeringkan benda. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. 2. Air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTU. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. 3. Angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. 4. Makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat beraktivitas sehari-hari. Zat makanan berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. 1. Minyak bumi. 2. Batu bara. 3. Gas bumi. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi biasa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, jumlah terbatas serta tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. 2. Batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi, contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. 3. Gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas. Apa itu energi? Ayo perhatikan peristiwa berikut. Mengapa pesawat dan motor dapat bergerak?
Jawabannya adalah karena ada energi. Sumber energi pesawat adalah afgas dan aftur, sedangkan sumber energi motor adalah bensin atau bahan bakar minyak. Dengan sumber energi tersebut, maka pesawat dapat kita lihat terbang di angkasa dan motor dapat berjalan di jalan raya dengan baik. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau membuat sesuatu terjadi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Nah, meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Ada matahari, air, angin, dan makanan. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Dengan adanya sumber energi yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, kita harus berperilaku yang tepat saat memanfaatkannya. Dengan melakukan penghematan dan tidak membuang-buang energi, artinya menggunakan energi seperlunya, merupakan salah satu dari bentuk penggunaan energi secara tepat dan bijak. Nah, sudahkah kita berperilaku secara tepat saat memanfaatkan energi? Perlu kita ketahui, energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya, seperti yang tertuang pada pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, menghemat energi adalah suatu kewajiban kita ya teman-teman. Kita berhak menggunakan, tapi kita juga harus memiliki kepedulian terhadap penggunaan energi tersebut. Tema 6, kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut juga energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat sumber energi matahari. Matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, menghangatkan tubuh, membuat garam, membantu fotosintesis pada tumbuhan, dan yang keenam digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau sering disebut PLTS. Sumber energi yang dapat diperbarui kedua, air. Sumber energi air adalah energi yang bersumber dari tenaga air dan sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Manfaat sumber energi air. Yang pertama, membantu keberlangsungan kehidupan manusia.
seperti mandi, mencuci baju, mencuci peralatan rumah tangga, menyiram tanaman, dan sebagainya. Yang kedua, sumber energi air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti, karena semua makhluk hidup di dunia sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Di beberapa tempat, tidak semua tersedia air bersih yang cukup. Orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Nah, maka dari itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah satunya wajib menghemat dalam menggunakan air, karena lingkungan adalah tempat hidup kita. Beberapa cara untuk menghemat air. Kita harus mematikan air jika sudah tidak digunakan. Kedua, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketiga, tidak membuang air dengan sengaja. Dan yang keempat, menghabiskan air minum yang sudah kita ambil. Selanjutnya, energi yang dapat diperbarui ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Selain dapat membantu kegiatan manusia, energi angin juga sedang dimanfaatkan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi angin ini tidak terbatas jumlahnya. Manfaat sumber energi angin. Yang pertama, sumber energi angin dapat digunakan untuk menaikkan layang-layang. Yang kedua, untuk menggerakkan perahu layar. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik, atau bisa disebut dengan PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Sumber energi yang dapat diperbarui keempat yaitu makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan susu. Nah, manfaat sumber energi makanan yang pertama yaitu untuk mendapatkan energi pada tubuh. Kedua, untuk menggerakkan organ-organ tubuh. Ketiga, untuk mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh. Dan yang keempat, untuk memenuhi dan mempertahankan keperluan hidup. Nah, dari macam-macam sumber energi yang telah dijelaskan sebelumnya,
sumber energi matahari, angin, air dapat menghasilkan energi listrik juga loh. Maka dari itu, kita dapat menggunakan energi listrik pada kegiatan sehari-hari. Energi matahari dapat menghasilkan sumber energi listrik dengan dibantu oleh panel surya. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, PLTS terbesar di Indonesia adalah PLTS Likupang, yaitu bertempat di Provinsi Sulawesi Utara, yang terdapat sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi dan membentang di atas ladang seluas 29 hektar. Selanjutnya, sumber energi air juga dapat menghasilkan sumber energi listrik. Karena air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air dapat menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA Jatiluhur yang bertempat di Jawa Barat. Kedua, PLTA Musi berada di Bengkulu. Yang ketiga, PLTA Sigura-gura berada di Sumatera Utara. Nah, selain itu ada banyak lagi sumber energi terakhir yang dapat menghasilkan energi listrik, yaitu angin. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik karena bayu atau angin memiliki energi kinetik. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Energi kinetik pada angin dapat menggerakkan kincir, kemudian kincir akan menggerakkan generator listrik, dan generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia yaitu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, PLTB ini juga yang pertama sekaligus yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang energi listrik. Nah, dengan adanya energi listrik, kehidupan manusia akan sangat terbantu. Sumber energi listrik ini bisa dikatakan menjadi penopang kegiatan sehari-hari manusia. Karena hampir setiap waktu kita bisa merasakan peranan dari sumber energi listrik. Sebab energi listrik dapat berubah menjadi energi lainnya seperti berubah menjadi energi cahaya, panas,
bunyi, dan gerak. Perubahan energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu yang terjadi pada lampu senter. Kemudian, energi listrik berubah menjadi energi panas, yaitu yang terjadi pada setrika, kompor, solder, dan oven. Selanjutnya, energi listrik berubah menjadi energi gerak yang terjadi pada blender, kipas angin, dan mixer. Lalu, energi listrik berubah menjadi energi bunyi yang terjadi pada radio, bel rumah, televisi, dan speaker. Kita juga perlu menghemat energi listrik ya. Nah, sebagai pengguna energi listrik, kita wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan listrik, yaitu melakukan penghematan. Karena lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya rekening listrik yang harus kita bayar. Selain itu, perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Tuhan juga menyukai orang-orang yang peduli terhadap lingkungannya. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, gunakan alat elektronik sesuai kebutuhan dan kapasitas. Yang kedua, menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu neon, karena lampu neon lebih hemat listrik. Yang ketiga, menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja. Keempat, mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Kelima, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Keenam, menggunakan matahari untuk mengeringkan cucian sehingga mengurangi penggunaan mesin cuci. Ketujuh, perbanyak ventilasi udara pada ruangan dan juga bisa dengan menanam pohon di sekitar supaya sejuk sehingga tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Perubahan energi tidak hanya terjadi pada energi listrik saja ya. Contohnya seperti perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Makanan adalah sumber energi kimia yang diolah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah menjadi energi pada tubuh. Energi inilah yang membuat seluruh bagian tubuh kita dapat bekerja. Prosesnya adalah seperti ini ya. Yang pertama, makan untuk memperoleh energi. Selanjutnya, makanan akan diolah dalam tubuh. Kemudian, energi untuk menggerakkan tubuh. Terdapat pula perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya seperti yang terjadi pada seseorang yang bermain drum, seseorang yang memukul beduk, seseorang yang memainkan gitar, dan seseorang yang bertepuk tangan. Kegiatan manusia sangat terbantu dengan adanya perubahan energi. Maka dari itu,
Agar hasil dari perubahan energi tersebut bisa digunakan secara terus-menerus dan tidak terbuang dengan sia-sia, kita sebagai manusia harus menerapkan perilaku kepedulian terhadap sumber daya alam dengan menggunakan seefektif mungkin dalam pemanfaatannya ya. Sebab bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Karena jika sumber energi habis, maka kehidupan di bumi akan terancam. Maka dari itu, selalu ingat menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Dan dapat menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses endapan, dari penguraian hewan dan tumbuhan yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Maka dari itu, pemanfaatan bahan bakar ini harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, sumber bahan bakar fosil yang ada lebih cepat habis dibandingkan dengan proses terbentuknya yang baru. Jadi, kita harus hemat dalam menggunakannya. Sekolah dasar. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu berupa bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Sumber energi ini berasal dari bangkai atau fosil hewan dan tumbuhan yang mati tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun. Lalu tekanan dan panas di bawah tanah mengubah bangkai itu, yang kemudian diproses dan dapat menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses endapan, dari penguraian hewan dan tumbuhan yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Maka dari itu, pemanfaatan bahan bakar ini harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, sumber bahan bakar penggerak mesin pembangkit listrik tenaga uap atau bisa juga disebut PLTU. Nah, namun jumlahnya sangat terbatas ya. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya minyak bumi, batu bara, dan gas bumi sama-sama dapat diproses dan digunakan sebagai bahan bakar minyak. Adanya perkembangan penduduk di dunia membuat kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Penggunaan energi paling besar selama ini adalah bahan bakar minyak atau BBM. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Maka dari itu, kita harus menghemat dalam penggunaannya. Selain itu, terdapat energi alternatif yang dapat mengatasinya. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi berupa BBM, bahan bakar minyak. Yang pertama,
kita dapat berjalan kaki ke tempat terdekat daripada naik kendaraan bermotor. Yang kedua, lebih baik menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Ketiga, tidak menggunakan pendingin mobil. Yang keempat, tidak menggunakan mobil untuk jarak terdekat. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan BBM atau bahan bakar minyak dengan menggunakan energi alternatif.